Tiba-tiba Murni dikagetkan ada suara wanita sedang menangis segukan. Tepat di depan kamarnya Murni. Murni ketakutan di sini. Suara siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom. Apa aja? Boom. Lagi. Boom. Lagi. Boom. Ini kamera fans saya ini Ija nih. Siap Ija? Oke, siap. Udah action ya? Action. Udah, oke. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jadi pas nikmati tayangan Rian Agus Widodo ini bener-bener nikmat sekali, sehat sekali, dan bener-bener semua aktivitas dari siang sampai malam sampai apapun itu. Ini kalian ini pas lihat tayangan ini jadi fresh lagi. Jadi aktivitasnya ini tambah semangat lagi. Boom. Oke. Seperti biasa sebelum saya cerita, ayo absen dulu dari mana kalian berada. Nah iya, aku mau ngasih tahu ya, kalau WA ini kalau bisa langsung dikasih nama ya, nama dan nama kota biar saya ini nge-save. Kalau hanya halo ini Mas Rian ya, ini apa ya gitu, saya bingung. Langsung biar saya save langsung, kita saling save kontak gitu. Nomornya masih utuh kok, jadi jangan takut kalau itu bukan nomor saya, itu nomor saya. Dan yang ngebales juga saya sendiri. 0858 704 3336. Tiganya 4 kali. Ya, ini. Ya, di save ya. Oke. Udah absen semuanya? Absen. Absen semuanya? Oke, udah absen ya. Ini ada cerita sepasang suami istri, dia ini merantau ke Jakarta. Dan ketika dia ini nyari kos, dia ini dapatin kosan. Dan kos-kosan ini ada yang aneh. Gak tahu kenapa mereka berdua ini bener-bener banyak teror di situ. Ini sebenarnya kosan bekas apa dan kosan apa? Kok bisa ada seperti ini? Ini teror terus-menerus. Kalian penasaran dengan kosan itu? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Murti dan Sugeng. Mereka ini suami istri. Nah, mereka ini asli Lampung. Nah, akhirnya mereka ini merantau ke Jakarta. Mereka berdua suami istri ini pengen nyari kerjaan di Jakarta. Nah, setelah sampainya di Jakarta, mereka ini nyari-nyari kosan yang menurut mereka ini pas. Gitu. Nah, di sini Sugeng ini nyari kos-kosan yang dimana deket sama kerjaannya. Karena kerjanya Sugeng ini kerja di pabrik, ya kan? Nah, Sugeng nyari tempat yang deket dengan pabriknya Sugeng. Akhirnya setelah mencari kosan, mereka ini menemukan ada satu kosan. Di sini pemiliknya ini seorang kakek-kakek. Dan pada saat itu mereka ini nanya, Kek, di sini ada kosan yang masih kosong, Kek? Ada di lantai 3. Soalnya yang di bawah ini udah penuh semua. Kalau mau coba dicek dulu, lihat-lihat dulu. Nah, karena memang di situ deket dengan kerjaannya Sugeng, akhirnya Sugeng pun mengiyakan. Oh ya, kita coba cek dulu. Akhirnya Sugeng ini ngecek nih. Dan pada saat ngecek, ini memang kiri kanan kosannya. Ini kan kamarnya banyak nih. Ini pada nyapa. Mas, nyari kosan apa mas? Iya nih mbak. Mas nyari, iya pada seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu di situ pada nyapa seperti itu. Nah, akhirnya Sugeng ini lihat ke lantai 3. Ditemenin oleh kakek-kakek tadi. Dan memang kakek-kakek tadi, ini jalannya ini udah kayak apa ya, agak udah susah. Apalagi ini lantai 3. Nah, setelah sampai lantai 3, Sugeng ini ngeliat nih. Ada 3 kamar. Cuma ini di kamar yang paling ujung ini yang kosong. 2 kamar lainnya ini udah diisi gudang. Barang-barang dari pemilik kos dan barang-barang dari penghuni-penghuni kos nih. Yang misalnya barang ini terlalu besar atau apa, ditaruh di atas. Akhirnya mereka berdua mengiyakan. Ya udah kek, nggak apa-apa. Yang penting saya deket dengan kerjaan dan saya ini bisa langsung pulang kalau ada apa-apa sama istri saya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau memang udah iya, nanti saya suruh orang untuk bersih-bersihin. Kebetulan ini udah banyak debu soalnya. Oh ya udah kayak nggak apa-apa. Akhirnya mereka ini menyetujui dengan kosan itu tadi. Dengan kondisi kosannya ini bener-bener apa ya, kondisinya ini kosannya lembab. Tapi gimana lagi, hanya itu kosan yang memang terdekat dari pabriknya Sugeng. Nah, setelah dibersihin, akhirnya mereka pun menempatinya. Hari pertama, ini tidak ada kejanggalan apapun.
dengan kosan itu tidak ada kejanggalan apapun. Nah memang ini ya, jadi dapurnya ini ada di lantai 1 dan dapurnya ini barengan sama penghuni-penghuni yang lain. Tapi memang di situ ada banyak kompor. Mungkin ada 3-4 kompor di situ, jadi mereka ini bisa masak bareng. Dan ditunjukin juga sama kakeknya. Ini kalau mau masak di sini ya. Kalau mau ngambil apa-apa di sini, ini udah saya sediain beras. Nggak apa-apa, tinggal pakai aja nggak apa-apa. Nanti gampang per bulan kita patungan bareng-bareng, kata kakeknya. Antara Sugeng dan Murni ini seneng. Murni pun masak. Murni masak ini ditemenin sama penghuni-penghuni kosan yang lain, ibu-ibu yang di situ. Ada mbak-mbak juga di situ masak bareng di situ. Akhirnya suasananya ini bener-bener seneng. Hari pertama ini nggak ada kejanggalan sama sekali. Seperti biasa, Sugeng ini berangkat kerja pagi. Nah ini Murni di kosan sendirian. Kebetulan nih satu kamar ini dapat fasilitas lemari dan kasur. Nah pada saat itu Murni ini mikir, nih kok kalau kayak gini susah ya tidurnya ya. Kayak Murni ini pengen yang namanya geser-geser bentuknya ya kan. Biar nggak bosen, biar agak luasan. Nah pada saat itu Murni ini geser lemari. Murni geser lemari dan kasurnya ini dipindah. Saat Murni geser lemari, boom, Murni kaget. Ternyata di belakang lemari ini ada lukisan Semar. Kok ada lukisan Semar? Anehnya, lukisan tadi, ketika Murni mendekat, lukisan tadi ini nggak jelas. Tapi ketika Murni mundur, ini lukisan tampak nyata. Loh, apa ini 3D ya? Apa gimana ya? Dan seolah ini bener-bener hidup. Boom. Nah, Murni ini bingung. Ini mending lukisannya aku taruh di gudang aja. Pikirnya Murni seperti itu. Saat Murni ini memberanikan diri untuk mengambil lukisan tadi, ini lukisan diambil, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Pak! Murni kaget. Apa ini? Ternyata ada plastik kecil. Dan memang plastik kecil tadi ini udah penuh dengan sarang laba-laba. Udah kotor. Nah setelah itu karena memang Murni niatnya mau bersih-bersih, akhirnya plastik tadi dibuang sama Murni ke tempat sampah. Lukisannya dipindah di kamar sebelah yang saya bilang tadi buat gudang. Ini samping kamarnya Murni pas. Setelah itu Murni kembali lagi. Ini merapikan kamar. Dipindah dan ditata sesuai keinginannya Murni. Ini berjalan sampai 1 minggu. Aman, bener-bener aman. Gak ada kendala apapun. Dan Murni juga semakin akrab dengan penghuni kos-kosan yang lain. Bener-bener aman, gak ada apa-apa. Malah bahkan penghuni-penghuni yang lain ini pada baik sama Murni. Mbak, nanti kalau kurang apa, pengen apa, ngabarin saya aja mbak. Nanti tak bantu. Atau nanti air galonnya ini mau dinaikin atau apa, monggo silakan. Nanti hubungin saya aja mbak. Pada yang bantuin seperti itu. Mas-masnya juga yang di situ juga sama. Jadi penghuni-penghuni ini pada baik semua. Nah kebetulan Sugeng ini dapat shift malam. Jadi kayak gini nih. 1 minggu berangkat pagi, 1 minggu berangkat malam. Nah kalau malam Sugeng ini startnya ini jam 7 malam. Jam 7 malam nih berangkat. Dan otomatis kalau Sugeng ini berangkat malam, Murni ini udah pasti sendirian di kamar. Boom! Ini udah ditinggal Sugeng, biasanya ditemenin tiap malam. Dan tepat malam Jumat Kliwon, Sugeng ini dapat shift malam. Murni sendirian. Nah, pada malam itu ini ada yang beda. Angin pada malam itu bener-bener dingin. Ini Murni udah ngerasain ketar-ketir. Ih, ini malam Jumat ya, aku sendirian, Mas Sugeng gak pulang. Apa aku tidur cepet aja apa ya? Mikirnya Murni. Dan gak lama kemudian Murni langsung kunci pintu. Nah, samping pintu ini ada jendela. Ini ditutup semua sama Murni. Dan Murni pun menutup kordennya. Serak. Aku kok ada perasaan gak enak ya. Ini Murni ngebatin kayak gitu. Biasanya aman-aman saja, gak ada rasa yang janggal atau apa. Ini kok tumben perasaanku ada yang aneh. Coba kalian bayangin, ini di lantai atas dan kalian ini sendiri gak ada penghuni yang lain. Menurut kalian gimana? Dan pada saat itu, lampu yang ada di luar ruangan, di luar kamar, ini lampunya ini justru malah lampu gak terang. Lampunya ini lampu kuning, bolam. Kok gak dipasang lampu yang terang gitu loh. Ini Murni, aku mending tidur aja. Akhirnya Murni memaksakan untuk tidur. Nah, pada saat itu Murni ini niat tidur tapi nggak bisa-bisa. Ini jadi kayak gelimbungan gitu kan ya. Ini kok nggak bisa tidur, miring ke kanan, miring ke kiri, tetap nggak bisa tidur. Berdiri, duduk lagi, terus kayak bener-bener nggak tenang. Sampai Murni ini, karena kamar mandinya ini di dalam ya, kamar mandinya ini di dalam. Murni sampai bolak-balik ke kamar mandi. Pipis lah, balik lagi ke kamar lah, cuci kaki lah, cuci muka lah, tidur lah. Nggak bisa tetap. Ini gimana ya? Kenapa sih? Kok ada yang aneh? Nah, saat Murni ini udah kelelahan dan kayaknya udah mulai ngantuk nih. Tiba-tiba Murni dikagetkan ada suara wanita sedang menangis. Segukan. Bum, bum, bum. Tepat di depan kamarnya Murni. Murni ketakutan di sini. Suara siapa? Dari selah yang nggak ada 1 senti, ini kelihatan kalau ada orang mungkin jongkok atau apa, ini kelihatan. Ada bayangan hitam. Loh, ini kaki siapa? Ini ada orang nangis. Segukan, bener-bener orang ini kayak tersiksa.
Dan suara tangisan perempuan tadi ini semakin keras. Ini disusul saking ketakutannya Murni. Murni ikut nangis. Ya Allah, gimana? Aku takut banget ini sampai nangis Murni. Murni ini bener-bener nangis ketakutan. Ya Allah, aku bingung nih. Udah ditutup pakai bantal. Justru ketika Murni menutup kupingnya dengan bantal, ini suara tadi justru malah terdengar lebih keras. Ya ampun, kok kayak gini ya? Bantal dilepas apa-apa segala macam sampai nangis. Sendirian mau teriak-teriak. Juga Murni bingung, posisi udah jam 12-an malam. Akhirnya Murni ini memberanikan diri antara penasaran, takut, dan pengen suara ini hilang. Murni penasaran ini sebenarnya siapa yang nangis? Kok di depan pintu ada orang nangis? Atau Murni ini udah mulai, apa jangan-jangan ada penghuni kos yang lain pengen main kesini atau gimana? Wah, Murni udah kacau balau. Murni memberanikan diri. Murni bangkit dari kasur nih. Berdiri. Dengan pelan-pelan, Murni ini menuju pintu kamar. Dan saat Murni ini menuju di depan pintunya Murni, ini suara semakin mengecil. Loh, kok suaranya makin mengecil? Saat itu juga Murni membuka pintu. Cekrek. Murni kaget. Ini nggak ada sama sekali apapun di situ. Nggak ada apa-apa. Murni lihat kiri, kanan. Lihat ke bawah, genteng, apa segala macam. Karena ini di lantai 3 ya. Jadi bisa langsung lihat ke bawah. Hanya selisih ada tembok. Nggak begitu tinggi banget. Mungkin sekitar 150 cm, semeter setengah mungkin ya. Ini tapi Murni ini lihat kok nggak ada apa-apa. Ini ada apa, siapa yang datang? Dan pada saat itu, yang saya bilang tadi, ini angin yang dingin. Pas Murni keluar, ini angin udah normal. Udah tenang. Nah, nggak ada apa-apa kok. Akhirnya Murni kembali lagi memutuskan untuk tidur. Udah aman lah. Murni berbalik badan mau tidur nih. Dan ketika Murni ini berbalik badan, Murni kaget. Tepat di depan Murni, ini Murni melihat. Ini ada makhluk berambut panjang, mukanya ini pucat. Murni kaget di sini. Tolong. Murni langsung pingsan. Nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ini Murni langsung pingsan. Nah, pukul 4 pagi, ini Sugeng ini pulang. Dan Sugeng kaget melihat Murni ini tergeletak di depan pintu. Murni udah pingsan. Akhirnya Murni diangkat sama Sugeng, ditaruh di kamar, di dalam nih. Pintu ditutup. Ini ada apa? Dan gak lama kemudian Sugeng ini ngambil air, dibasuhkan ke muka Murni. Murni bangun, Murni ada apa Murni? Murni bangun. Tangan Murni ini dingin banget. Dan gak lama Murni ini bangun. Mas, Murni kaget di sini. Kamu kenapa? Ada apa ini? Mas, ini kosan gak beres mas. Kosan gak beres. Emang kenapa? Murni bercerita di sini. Mas, tadi itu ya mas, pas kamu berangkat ini jam 12 malam, aku didengerin ada orang nangis di depan pintu mas. Jelas banget mas. Dan ketika aku nutup bantal di telingaku ini makin kenceng mas suaranya mas. Dia nangis ini sampai segukan loh mas. Kayak dia ini ngerasain sakit yang luar biasa mas. Masa sih kamu? Iya mas, itu di depan pintu. Iya, tadi mas juga lihat kamu kok tidurnya di depan pintu. Makanya mas angkat ke sini. Tapi mas bangunin kamu gak bangun-bangun. Iya mas, tadi itu aku sampai ngecek mas. Dan pas ketika aku ngecek ini kosong, gak ada apa-apa. Kiri kanan gak ada apa-apa. Pas aku nengok ke belakang, ya ampun mas, itu ada makhluk yang mukanya hancur. Ini persis mas di samping kamu ini loh. Sambil menunjuk di mana tepat makhluk tadi berada. Di sini kaget. Sugeng ini kaget. Masa toh? Ada apa ini? Nah, Sugeng ngomong, ada 2 kemungkinan nih. Setan lewat, dia cuma lewat, hanya lewat. Atau mungkin ada suatu kejadian di kosan ini. Nah, di sini Sugeng mikir, ini ada sesuatu yang ganjil. Ada apa ini? Udah gini aja. Kita positive thinking, karena kita juga baru tinggal di sini belum lama juga kan. Kita positive thinking, kamu kalau mau tidur berdoa. Dan kebetulan kan mas ini, 1 minggu ke depan ini kan mas ini berangkat malam. Jadi kamu yang tenang. Nanti kalau mau tidur, lampunya udah nyalain aja gak apa-apa. Pintu dikunci, udah tidur. Jangan lupa baca doa. Kata Sugeng. Dan akhirnya datanglah pagi. Aktivitas seperti biasa, aman. Nah, akhirnya tibalah di mana Sugeng harus berangkat. Posisinya udah malam lagi, balik ke malam lagi. Karena dalam 1 minggu ini Sugeng harus berangkat malam. Pada saat itu Sugeng pun pamitan. Aku mau berangkat, kamu di kosan hati-hati. Pokoknya lampu kamar gak usah dimatiin, ingat pesanku. Nanti langsung tidur, pintu dikunci. Ya? Iya mas. Udah gak usah takut. Nanti mas pulang jam 4. Seperti biasa. Dan akhirnya Sugeng berangkat. Nah, akhirnya di sini Murni menyalakan lampu. Yang biasanya tidur ini lampu dimatiin, ini lampu kamar dinyalain. Biar rasa takutnya ini hilang. Dan langsung kunci pintu. Ini walaupun keadaan gak ngantuk, ini Murni berdoa agar cepet-cepet tidur.
Disitulah akhirnya Murni ini bisa tidur. Dan tepat pukul 1 dini hari, Murni ini terbangun. Boom! Murni terbangun, ini belet pipis. Akhirnya Murni ini ke toilet nih. Karena kondisi lampu kan terang nih ya. Kondisi lampu terang, akhirnya Murni ini nggak takut. Langsung ke toilet. Ya kan, langsung ke toilet masuk. Pipis nih, ya kan. Buang air kecil. Setelah buang air kecil selesai, Murni balik lagi. Dan saat buka pintu kamar mandi, jegrek. Murni kaget. Murni udah jelas kan tadi nyalain lampu. Di sini lampu mati. Boom! Loh, kok lampu mati? Loh, lampu ini bener-bener mati. Gelap banget di situ. Akhirnya Murni deketin saklar. Pada saat Murni nyalain saklar, boom! Sama sekali nggak nyala. Ceklek. Ini tetap gelap. Dan gak lama kemudian, boom. Ini ada suara gedoran pintu dari luar keras banget. Ini berasa kayak ada orang marah. Murni ini ketakutan. Ya Allah, ampun, siapa di luar? Siapa, ada apa di luar? Siapa? Ada siapa? Ini gak ada suara ngejawab apapun. Ini selain mendobrak-dobrak pintu kamarnya Murni. Brak. Ini kayak orang marah. Boom. Ya Allah. Murni ketakutan. Dini hari loh ya, jam 1 dini hari. Ini Murni terus berdoa sambil nangis. Tolong. Gak ada orang yang nolong. Bener-bener gak ada orang yang denger. Murni ini teriak sampai nangis. Sampai bener-bener Murni ini udah gak ada suara. Kayak kalian bayangin ya, ini suaranya gak hilang-hilang. Orang ngedobrak pintu gak hilang-hilang. Ini kurang lebih sampai jam 4 ini Murni masih denger suara dobrakan pintu terus. Anehnya gak ada bayangan. Di bawah pintu gak ada bayangan. Yang biasanya terlihat ada kaki atau apa. Apalagi posisi ini di dalam gelap kan ya. Jadi paling tidak harusnya lebih kelihatan. Dan gak lama kemudian ini terdengar azan subuh. Dan dobrakan tadi ini berhenti. Dan gak lama tiba-tiba terdengar lagi. Bang. Boom. Dek. Terdengar suara Sugeng. Dan saat Murni buka pintu, jegrek. Ternyata bener Sugeng yang datang. Kamu kenapa? Kok ketakutan lagi? Iya mas. Loh, mas kan bilang lampunya jangan dimatiin. Kok kamu dimatiin? Mas, orang lampunya ini tiba-tiba mati sendiri kok mas. Dari jam 1 ini ada orang dobrak kamar mas. Gak berhenti mas. Sampai azan subuh baru berhenti mas. Ini saya kira kamu siapa mas tadi. Dobrak lagi. Ternyata kamu mas. Iyo, dari tadi kok gak ada suaranya. Makanya mas agak kenceng mukulinnya. Mas, dari jam 1 mas ada suara kayak gini. Ya udah, lampunya dinyalain lagi. Ceklek. Pas Sugeng nyalain lampu, ini lampu nyala. Kan aneh. Loh, ini lampu nyala, Dik. Udah jelas lampunya nyala kok kayak gini. Udah, tidur yuk. Nah, pada saat itu, pada siang harinya, Sugeng ini ngomong sama Murni. Ya udah, aku mau cari tahu dulu. Ini sebenarnya ada apa? Mumpung aku berangkatnya malam. Aku ikut, Mas. Ya udah yuk. Akhirnya Sugeng dan Murni turun nih. Ke lantai paling bawah nih, ke lantai 1. Dan kebetulan ada satu orang juga di situ. Ini dia mau ke kamar mandi. Nah, kamar mandi di bawah ini nggak kayak di atas. Kalau di atas ini kamar mandinya di dalam. Kalau yang di bawah ini kamar mandinya ini bareng-bareng. Ada 3 kamar mandi yang buat gantian. Sugeng pun nanya, Mas. Oh iya mas, gimana mas? Ada apa mas? Saya mau nanya mas. Ini kosan ada apa ya mas? Dulunya ini apa ya? Wah, saya kurang tahu mas. Saya juga baru 1 bulan di sini mas. Jadi belum tahu apa-apa gimana. Oh ya udah mas, kalau gitu makasih mas. Silakan mas kalau mau lanjut mandi. Oh ya mas, saya mandi dulu mas. Buru-buru soalnya mas. Akhirnya si penghuni tadi masuk kamar mandi. Sugeng di sini mikir, ini tanya siapa ya? Ayo dek kita coba keluar. Sugeng keluar ini nyari warung. Udah dek kita sekalian sarapan, kamu nggak usah masak, nggak usah apa, kita sekalian makan, kita cari warung. Dan kebetulan nggak jauh dari kosan itu ada warung. Kurang lebih 50 meter dari kosan tadi. Saat makan, warungnya ini ngomong. Karena baru-barunya Sugeng ini makan di situ. Kok saya baru lihat mas sama mbaknya? Oh ya bu, kebetulan kami pendatang baru. Jawab dari Sugeng. Lah tinggal di mana mas? Itu mbak di kosan kakek sebelah situ seberang 50 meter ini dari sini. Hah? Kosan kakek itu mas? Iya mbak. Oh iya mbak, sekalian saya mau nanya mbak. Ini kosan apa ya mbak? Oh, nggak apa-apa sih mas, nggak ada apa-apa. Loh, ini pasti mbaknya tahu. Soalnya mbak, ini istri saya sudah 2 hari ini diganggu mbak. Saya ini tinggal di lantai 3. Lantai atas mbak. Di sini penjualnya mbak tadi ini langsung kaget. Lantai 3 mas? Iya mbak, sebenarnya ada apa? Bentar mas, saya manggil suami aja. Saya nggak berani jelasin mas. Loh, emang kenapa mbak? Nah, si mbak tadi ini manggil suaminya. Kita sebut saja namanya Mas Restu. Mas Restu ini lagi gorengin tempe.
bantuin istrinya. Mas, itu ada orang mau nanya. Akhirnya Mas Restu ini datang nih. Gimana mas? Ada apa mas? Ini mas, saya dan istri saya ini kan tinggal di kosan kakek. Itu yang di seberang mas. Nah, ini istri saya ini 2 hari diganggu mas. Ini sebenarnya ada apa ya mas dengan kosan itu? Gini loh mas, masnya ini tinggalnya di kamar sebelah mana? Saya dan istri saya tinggal di lantai 3 mas. Nah di sini Mas Restu ngomong, hah? Di lantai 3 mas? Ada apa tuh mas lantai 3 itu? Gini mas, dulu itu ada perempuan yang ngekos di situ, itu meninggal tanpa sebab mas. Hah? Sebelah mana mas? Kalau nggak salah waktu itu kabar-kabar sih kamar paling pojok. Kamar paling pojok terus sampingnya gudang-gudang pokoknya. Lah itu kamar saya mas sama istri saya. Nah itu mas kamar itu. Jadi pernah ada perempuan meninggal tepat di kamar yang sekarang Murni dan Sugeng tempatin. Setelah itu Sugeng bingung nih. Gimana deh? Mas aku kok takut mas. Mbok kamu aku ikut kerja apa gimana mas? Aku nungguin di depan pabrik juga gak apa-apa. Kamu itu loh. Nah terus aku gimana? Terus yang pedagang warungnya nih Mas Restu ngomong, iya mbak, apa mbaknya kalau tiap malam di sini nungguin, tapi ya kita tutupnya juga sampai jam 1 juga udah tutup mbak, nggak sampai pagi mbak. Iya, aku kok takut mas, Marni ketakutan di sini. Ya udah sambil mikir dek, nanti dek ini gimana kalau langsung pindahan nyari kosan kan nggak secepat ini. Nanti mas juga nanya sama temen-temen nyari kosan. Oh iya Mas Restu, kira-kira ada tempat-tempat kosan lagi nggak yang deket-deket pabrik saya ini? Wah jauh mas, orang paling deket pabrik itu sih ini kosan itu mas. Bingung nih mau nyari kosan mana gitu kan secepat itu. Ya udah dek, kita mending pulang dulu. Kita nyiapin barang-barang, kita tata semuanya, nanti sembari nyari lagi kosan. Yang penting kita siap-siap dulu, nggak apa-apa. Ayo. Akhirnya setelah makan, mereka ini pulang menuju ke kosan lagi nih. Setelah menuju ke kosan, tiba-tiba ini aneh sekali. Saya juga, loh kok masa ceritanya kayak ini? Ternyata emang kayak gini. Ini tiba-tiba si Sugeng ini pusing. Loh kok aku pusing ya dek? Nah setelah pusing, ini Sugeng ngalamin demam. Loh, aku kok badannya gak enak ya dek? Kamu mas kebanyakan lembur, kurang istirahat. Udah istirahat aja dulu. Akhirnya naik nih. Mau gak mau kan di kamar itu. Ini Murni semakin ketakutan. Ini ada apa ya? Kamar kok kayak gini ya? Aduh kok kayak gini. Memang pertama masuk aja aku udah ketakutan. Nah tiba-tiba di sini Sugeng ngerasain gak enak badan yang sangat luar biasa. Gak enak badannya, gak enak banget, pegel-pegel. Dek, badannya mas kok, aduh, kok pegel-pegel ya dek. Badannya mas kok berat banget dek. Dan saat Murni ini nyentuh badannya Sugeng, badan Sugeng ini bener-bener demam yang luar biasa. Loh, mas kok demam? Saat itu juga Murni ini turun. Karena ada kulkas di bawah, Murni turun langsung ngompres Sugeng. Sambil ngambil obat. Karena memang ada kotak P3K di situ cari obat. Sugeng minum obat. Tapi demamnya tak kunjung sembuh. Mas, apa ke dokter aja apa gimana mas? Pegel banget dek. Aduh ya Allah banget ya Allah. Aduh kok kayak gini ya dek. Badan ini ngerasa pegel banget dan demam yang luar biasa. Disertai ini pusing yang luar biasa. Dan akhirnya Sugeng ini ngomong sama Murni. Murni ambilin handphone mas. Tak telepon sama temen mas. Kayaknya mas gak bisa berangkat kayak gini. Yo mas mending kamu di kosan aja mas. Iya mas kamu istirahat mas. Nanti pindahnya gampang kalau kamu udah mendingan terus kita langsung pindah mas. Ya udah mana HP-nya mas mana? Akhirnya Sugeng di sini telepon sama temennya. Minta diizinkan. Minta tolong sama temennya karena Sugeng gak bisa berangkat. Nah akhirnya Sugeng ini gak berangkat kerja. Dengan kondisi Sugeng ini sakit. Murni ini sudah membujuk Sugeng berkali-kali. Ayo mas ke dokter. Tapi Sugeng gak mau. Udah aku di sini aja. Udah gak apa-apa. Lagian biaya ke dokter itu mahal deh. Udah ini Jakarta deh bukan Lampung. Sugeng juga bingung kok tiba-tiba demam setelah tahu kabar kalau tempat itu pernah ada kejadian perempuan meninggal yang kabar dari warung tadi. Nah, pada malam harinya, di sini mulai lagi nih. Kali ini Sugeng dan Murni ini tertidur nih. Nah, tiba-tiba Murni ini kebangun kaget kayak ada yang nyetrum Murni. Murni kaget. Murni ini terus duduk dan gak lama Murni kembali kayak kesetrum lagi. Murni kaget di sini. Ini ada apa ini? Dan gak lama kemudian Murni ini langsung lihat Sugeng. Sugeng keadaannya ini ngigo dan badannya ini bercucuran keringat. Hah? Mas, Sugeng ini dibangun nggak bisa. Di sini Sugeng ini ngigonya minta tolong. Tolong aku. Terus menerus seperti itu. Mas, bangun mas. Ampun, aku minta maaf. Ampun. Di sini Murni terus membaca doa.
Dan gak lama kemudian Sugeng ini terbangun. Murni, iya mas, kamu kenapa mas? Sugeng ini cerita sama Murni. Murni, mas mimpi yang aneh banget Murni. Mimpi apa kamu mas? Bentar aku ambilin air minum. Dan gak lama kemudian Murni ngambilin air minum. Minum mas. Diminumlah. Setelah minum Sugeng baru cerita. Murni, mas tadi melihat ada beberapa makhluk yang bener-bener mas gak pernah lihat apa itu makhluk itu. Bener mukanya serem-serem. Badannya ini besar-besar. Ini narik mas dengan paksa. Mas ini ditarik dengan paksa. Ini ada sumur. Ini sumur bener-bener besar. Dan dalam sumur itu bukan air yang ada. Apa mas? Di dalam sumur itu bener-bener isinya darah. Boom! Dan mas ini memohon ampun. Mas mohon ampun. Mas minta maaf. Tolong minta maaf. Gak ada yang nolong mas di situ. Yang ada mas mau dimasukkan ke dalam sumur itu. Yang bener mas. Iya Murni. Ini tempat apa ya? Kok kayak gini banget badan mas? Kok kayak gini banget ya? Aku juga sama mas. Aku tadi kebangun kayak kesetrum mas. Sampai 2 kali. Nah semenjak kejadian itu. Ini Sugeng gak bisa bangun dari tempat tidur. Murni juga kebingungan. Dek, aku kenapa aku gak bisa bangun kok kayak gini di kasur ya? Aku pengen bangun, ini gak bisa berkali-kali. Dia mau bangun terjatuh lagi, bangun terjatuh lagi. Nah akhirnya di sini Murni itu kebingungan untuk soal biaya hidup ya, untuk biaya hidup dan berobat. Karena Sugeng juga baru kerja di situ juga, dapat panggilan juga baru. Nah di sini akhirnya Murni telepon orang tuanya dan menceritakan semua kejadian yang ada di kosan barunya. Orang tuanya ini kaget, dan orang tuanya ini bilang, pantesan berapa hari ini ibu mimpi gak tenang. Ibu ini berapa kali dimimpikan kalian ini dalam keadaan yang bener-bener ibu ini gak ngerti. Kayaknya kok ngeri banget kehidupan kalian. Sampai ke bawah mimpi ibu, kata ibunya. Dan akhirnya ini 2 hari kemudian ibu bapaknya Murni ini datang ke kosan. Setelah datang ke sana, ini Sugeng dan Murni ini diajak pulang kampung. Dan anehnya pada saat itu gak ada aktivitas sama sekali di kos-kosan. Gak ada orang satupun. Kayak bener-bener kosan ini gak ada penghuninya. Entah pada kemana. Ini ada apa? Semua orang pintu tertutup, gak ada siapapun, tapi motor-motor masih di situ. Kosan ini benar-benar sepi. Dan pemiliknya si kakek tadi juga gak di rumah. Akhirnya tanpa pikir panjang, pokoknya Murni dan Sugeng dibawa pulang ke Lampung. Sesampainya di Lampung, ini langsung dipanggilkan Kiai. Dan pada saat itu Kiai ini ngomong, tolong kalian berdua, semasa kalian ini dalam pengobatan, tolong kalian fokus untuk terus berdoa. Kenapa saya bilang begini? Saya pengen kalian ini sembuh. Dan satu lagi, jangan sampai kalian kembali lagi ke situ. Dan kalau toh masih ada barang-barang segera ambil. Nanti pulang ngurus apa, mungkin si Sugeng kalau mau ngurusin pekerjaannya atau apa silahkan. Tapi jangan pernah tinggal di situ lagi. Boom! Orang tua Murni dan orang tua Sugeng di situ semua nih dengerin Pak Yai ngomong. Ini sebenarnya ada apa Pak Yai? Ada apa? Dan di sini Pak Yai ngomong, kalian berdua ini sudah menjadi sasaran. Kalian ini sudah diserang. Kalian ini dijadikan tumbal pesugihan kos-kosan. Hah? Kami berdua mau dijadikan tumbal? Iya. Kalau saja Murni ini tidak lekas telepon sama orang tua, ini bisa jadi, maaf ya, karena sebelum-sebelumnya banyak yang sudah meninggal di situ. Tapi semuanya ini nggak ada yang ngerti. Hanya satu orang yang diekspos, yang sampai ke telinga warga. Kalau ada orang meninggal di situ, satu orang perempuan. Bener gitu Pak Yai? Iya. Tapi yang lain ini sebenarnya sudah banyak yang meninggal di situ. Nah, itu yang pada di bawah Pak Yai. Orang-orang yang di bawah ini ada kerjasama dengan penghuni kos. Sampai mereka ini nggak menemukan orang yang untuk tinggal di lantai 3, tinggal di tempat kalian. Ini mereka yang akan dijadikan tumbal sama pemilik kosan. Berarti si kakek-kakek itu, saya nggak ngerti. Yang di gambaran saya, ini yang ngelakuin yang pemilik kosnya, kata Pak Yai. Dan akhirnya pengobatan ini berlanjut sampai 5 kali. 5 kali pertemuan. Ganti hari lagi. Selang berganti hari Pak Yai datang lagi. Terus seperti itu sampai 5 kali. Dan akhirnya mereka berdua ini pulih, sembuh. Murni yang sakitnya belum separah Sugeng. Ini juga sama, sembuh. Gak ada dia tidur kesetrum-setrum lagi atau apa. Nah 1 bulan kemudian kondisi mereka ini udah sehat ya kan. Nah Sugeng dan Murni ngomong, kita ini belum pamitan sama kakek pemilik kosan. Dan apalagi Mas ini belum ngambil ijazah-ijazah yang ditahan di pabrik. Mas ini pengen keluar dari pabrik itu. Mau nggak mau kita harus datang lagi ke sana. Mas juga nggak pengen kerja di sana lagi. Nah terus gimana Mas kita? Ya udah, coba Mas datang ke sana sama kakak-kakak Mas. Kamu tinggal di rumah.
Mas, tapi Mas nanti kalau kamu kenapa-napa, udah nggak usah khawatir, biar Mas datang ke sana. Dan keesokan harinya Sugeng nemuin Pak Yai, minta perlindungan. Pak Yai bilang, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai kamu nginep lagi di situ. Kamu hanya ngambil barang dan pamitan, kata Pak Yai. Sugeng pun mengiyakan. Singkat cerita, akhirnya Sugeng dan kakak-kakaknya Sugeng ada 2 orang laki-laki, ini datang ke Jakarta dengan membawa pick up untuk ngangkut barang-barang yang pada di sana. Nah, setelah Sugeng udah sampai kosan, ini untung pada siang hari nih, sampai sana ini siang. Dan di situ Sugeng langsung disambut oleh kakek pemilik kosan. Gimana nak, udah sembuh? Kemarin denger-denger kamu sakit atau apa? Oh, iya kek. Sugeng takut nih ketemu sama kakek dan gak berani Sugeng ini natap matanya. Anehnya, ini gak ada orang yang tahu kalau Sugeng sakit sebenarnya. Ini si kakek kenapa tahu? Nah, di sini nih mulai kebongkar kan, kalau omongan Pak Kiai ini bener. Ini ada apa-apa dengan si kakek. Nah, pada saat itu kakak-kakaknya Sugeng ini bener-bener sambil berdoa. Saat itu Sugeng ngomong, kakek, maaf. Kebetulan saya ini dapat panggilan kerja di Lampung dan mungkin saya akan pindah ke Lampung dengan istri saya juga. Nah, kebetulan istri saya ini udah di Lampung, jadi nggak bisa ikut ke sini pamitan. Oh, gitu ya? Sebenarnya nggak apa-apa, terusin lagi di sini nggak apa-apa. Sugeng menolak. Nggak, kayak terima kasih. Atau 1 minggu lagi di sini, kalian 1 minggu lagi di sini nggak apa-apa, gratis. Tempat di sini nggak apa-apa. Oh, nggak usah kayak nggak apa-apa. Jadi kan semakin aneh, si kakek ini memaksa. Akhirnya Sugeng pun, yaudah kayak saya langsung ngambilin barang-barang. Si kakek di sini mukanya ini langsung masam, bener-bener kayak marah. Dan nggak lama kemudian penghuni kos ini pada keluar. Beberapa orang penghuni kos yang dari kamar ini pada keluar. Dan saat itu juga anehnya, semua penghuni kamar ini pada ngomongin Sugeng, Mas kalau bisa nanti aja lah Mas pindahnya. Seminggu lagi di sini atau berapa hari lagi. Semuanya ini merayu Sugeng. Ini tepat seperti kata-kata Pak Yai. Diturunkan beberapa barang yang udah ada di kamar, baju-baju, tas semuanya, dan beberapa dokumen dibawa. Dan setelah dinaikin di pick up, di sini Sugeng ngomong, terima kasih semuanya, saya langsung pulang. Dan pada saat itu mobil pick up ini belum jalan lama. Mereka bertiga, Sugeng dan kakak-kakaknya, mendengar kalau kakeknya ini teriak kesal. Kalian harus carikan tumbal selanjutnya. Kalian harus carikan tumbal pengganti dia. Kalau sampai nggak ketemu, kalian yang akan mati satu persatu. Sugeng yang di dalam mobil ini ketakutan mendengar suara kakek tadi berteriak karena kenceng banget. Dan jaraknya ini nggak begitu jauh. Langsung tancap gas. Setelah tancap gas, akhirnya Sugeng pun langsung ngambil dokumen-dokumen yang ada di pabrik dan izin di pabrik, mengundurkan diri segala macam. Ngambil barang yang sudah dititipkan ke temennya. Karena sebelum-sebelumnya Mang Sugeng ini udah survei dulu ke Jakarta pendaftaran dan nunggu panggilan, dan pada saat itu ada beberapa barang yang dititipin ke temennya. Dan setelah semuanya diambil, Sugeng langsung pulang ke Lampung. Dan sampai sekarang nggak ngerti apa penyebab kosan itu, ada apa segala macem, awal-awalnya seperti apa. Dan yang jelas kata-kata Pak Yai ini bilang kalau di sini ada unsur pesugihan. Dan akhirnya Sugeng memutuskan untuk tetap hidup di Lampung bersama murni istrinya. Itulah kisah pengalaman Sugeng dan istrinya, yang dimana dia benar-benar mau dijadikan tumbal di sebuah kosan di daerah Jakarta. Ini ngeri ya, benar-benar kita nggak ngerti, ternyata kita tinggal di situ, ternyata ada sesuatu hal yang neror kita segala macam. Ini yang dialami Sugeng. Dan akhirnya Sugeng ini menceritakan ke kami, kita sebut aja namanya Mas Sugeng ya, dan istrinya menceritakan ke kami, dan kami ceritakan kembali ke semua penonton channel Rian Agus Widodo. Menurut kalian nih, kalau di posisi Sugeng dan istrinya ini, apa yang akan kalian lakukan? Ya, tapi sih menurut saya ini udah tepat banget ketika Sugeng ini memilih untuk tetap di Lampung. Dan gak tahu kabarnya sekarang gimana di kosan itu, seperti apa, gak ngerti kedepannya ini seperti apa, atau memakan korban lagi atau apa, belum tahu. Karena semua nama tempat semuanya disamarkan. Nah, oke. Itulah kisahnya, seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ceritanya belum kebaca, mohon bersabar karena bener-bener ceritanya ini semakin hari semakin banyak yang ngirim, dan saya mengucapkan terima kasih. Apapun pengalaman kalian ini, saya menghormati semua pengirim-pengirim cerita. Dan kalau bisa pas waktu ngirim cerita, ini huruf-hurufnya bener jelas ya pas dibaca ya. Jadi jangan banyak singkatan-singkatan karena saya juga bingung juga mengartikannya gitu kan. Misalkan ada yang ngirim tulisan yang gitu ya, misalkan Y-A-N-G, itu pakainya X sama G, kan saya bingung ya. Ini apa ya, maksudnya apa ya? Jadi kalau bisa yang jelas, dan ketika memang nggak jelas mending pakai voice note juga nggak apa-apa. Dan kalau memang ketikannya memang jelas, ini dirangkainya enak, saya ceritanya ini enak, oh yang dimaksud seperti ini nih gitu. Kenapa banyak yang cerita kok sampai sekarang ini kok ada yang
ngirim dari dulu tapi belum dibacakan karena saya juga bingung juga nih ini maksudnya cerita gimana nih gitu. Kalau bisa yang sudah ngirim cerita kembali WA ke saya, Mas, boleh saya telepon atau apa, monggo silahkan ya. Tapi nanti di waktu yang saya pas luang atau apa, WA dulu ke saya, Mas, cerita saya belum dibaca nih, Mas. Boleh saya telepon, Mas, nanti kan akhirnya kan bisa ngobrol kita. Oh ya, nanti di telepon jam sekian ya Kak, sekian ya Kak gitu. Soalnya bener-bener padet banget nih. Ada channel Yoske Official, terus pindah lagi ke channelnya Rian Agus Widodo, seperti itu teman-teman. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita terus-menerus masih bisa kok. Tenang aja ya kan. Kirim DM Instagram saya @dodosinjo atau kirim ke WA saya. Coba dicatat ya. 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Nah, oke, udah di save semuanya. Oke, terima kasih. Dan buat teman-teman teruslah berkomen, teruslah absen, karena absen kalian ini pengaruh saya membawakan sebuah cerita ini tambah semangat. Boom, terima kasih atas kedatangan kalian di kolom komentar Rian Agus Widodo. Tanpa komenmu, saya ini nggak semangat. Komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Boom, boom, boom. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Ini kalau pas saya ini dalam keadaan legaan gitu kan ya, pasti akan saya balas. Ya, oke, terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan kalian semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu sehat walafiat, banyak terus rezeki melimpah, ya kan? Dan selalu sukses dalam mengerjakan apapun, dalam melakukan aktivitas apapun, ya. Amin amin ya Allah. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif.